Dan baik, jadi untuk hari ini ya sesuai dengan temanya kita akan melakukan sebuah webinar dengan tema Kupas Tuntas 17. Baik, saya akan share screen untuk materinya. Oke, baik. Apakah ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, ini saya besarkan ya, saya besarkan. Oke, baik. Jadi ini ya, nama saya Vinko Satria Pekerti. Saya mewakili mungkin tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator kita, ya nama saya. Tapi mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Ya, saya itu lulusan dari UGM Universitas Gadjah Mada. S1 dan S2 saya di Jogja itu. Tapi di S2 saya sempat menjalani Student Exchange Program ya atau SEP di International University of Japan, yaitu tempatnya di Urasa ya atau di Jepang ya. Terus kemudian saya juga terhitung mulai bulan kemarin ya, bulan ini saya sedang menjalani studi lanjut S3 di Universitas Diponegoro ya, konsentrasi saya manajemen keuangan. Jadi S1, S2, S3 saya konsentrasinya manajemen keuangan dan fokusnya di bagian investasi. Lalu saya juga merupakan pemegang Certified Financial Planner atau CFP. Ini sudah sejak tahun 2016. Ya, dan ini mengizinkan saya ya secara resmi, kode etiknya adalah saya berhak untuk melakukan konsultasi. Jadi orang kalau mau tahu ya bagaimana caranya mengatur keuangan, bagaimana caranya melakukan investasi, ya bagaimana caranya memilih asuransi, bahkan sampai dengan perencanaan warisan dan hari tua, itu datangnya ke sana, saya ya, datangnya ke saya. Ya. Lalu saya juga investor di pasar modal Indonesia sejak tahun 2009. Jadi saya adalah generasi pertama dari investor-investor yang baru mengenal sistem elektronik, sistem internet. Ya, jadi waktu itu saya masuk di masa pasar modal Indonesia baru kenal internet. Nah, terus kemudian di sini kalau tahu ya, ini simbolnya ini ada lembaga saya. Ya. Ini adalah konsultan perencana keuangan di Cendekiawan. Dulu ya, juga dosen di Universitas Dianuswantara Semarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi kemudian saya resign, ya, ini adalah untuk mendirikan bisnis konsultan perencana keuangan. Tapi kemudian saya juga membantu di Politeknik Bakti Semester Salatiga sebagai dosen D4 atau S1 terapan, terutama di program studi BIS Digital. Tapi yang saya ajar tetap manajemen keuangan dan juga yang berkaitan dengan pasar modal dan investasi. Jadi begitu, itu sedikit dari saya ya tentang saya. Dan sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, saya ingin mengajukan disclaimer ya. Disclaimer sebuah pernyataan ya. Ada dua, segala hal yang terdapat di dalamnya itu bukan merupakan rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi semisal saya ya membicarakan baik buruknya, oh kok banyak baiknya, itu bukan berarti Anda harus berinvestasi di sini. Tapi tolong ini hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kalau tidak siap ya
tolong jangan berinvestasi dulu, ya. Masih merasa ragu, silakan belajar lebih banyak lagi, ya. Dan setiap pendapat yang diberikan dalam webinar ini selayaknya dipahami sebagai cerminan pendapat dari host, ya, ataupun narasumber pemegang sertifikat CFP, yaitu saya. Ya, ini pendapat saya pribadi. Namun segala aksi dan keputusan investasi merupakan tanggung jawab masing-masing investor. Baik, jadi kalau dua disclaimer ini sudah bisa dipahami, ya saya izin untuk menyampaikan materi pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya ESR 17, saya ingin menyamakan persepsi dulu. Ya, karena siapa tahu ada beberapa orang di sini yang tidak tahu apa itu obligasi. Ya, ini tuh legalitasnya seperti apa, ya. Apakah ini investasi bodong atau tidak? Konsepnya itu seperti apa? Apakah saya itu bisa paham dengan lebih cepat? Nah, ini maksudnya di sini. Ya. Jadi sebelum yuk kita baca analoginya. Nah, pinjaman. Jadi ini saya menganalogikan obligasi itu sama seperti pinjaman. Ya, yaitu ada orang butuh duit. Ya, makanya dia mau pinjam uang. Nah, orang yang pinjam uang ini ya, itu akan datang kepada orang yang punya duit. Dan orang yang punya duit ini mau untuk memberikan pinjaman. Ya, ini konsepnya gampang ya kan? Ini kan konsep yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman atau tetangga, ya Anda punya rezeki lebih, mungkin ada teman tetangga butuh bantuan, mau pinjam uang dulu, ya meskipun tidak tahu kapan balikannya, ya sudahlah saya kasih pinjam. Cuma istilahnya yang berbeda. Jadi kalau orang yang butuh duit itu namanya adalah penerbit utang, penerbit obligasi. Ya, bahasa Inggrisnya issuer. Ya, dan para penerbit ini mereka akan menawarkan diri untuk diutangin. Kepada siapa? Ya kepada siapapun yang memenuhi persyaratan. Ya, syarat pertama pasti punya duit, dan syarat kedua ya secara hukum memang diperbolehkan untuk memberikan pinjaman. Nah, tapi bedanya dengan yang tadi pinjaman adalah bahwa yang memberikan pinjaman maupun yang butuh pinjaman itu saling sepakat, ada kontrak. Ya. Kontrak tersebut ya meliputi ini pakai bunga apa tidak. Ya, atau kalau di obligasi ya itu kita tidak boleh menyebutnya sebagai bunga. Kita menyebutnya sebagai kupon. Ya, ini ada bunganya atau kuponnya enggak? Kalau ada berapa? Sifatnya apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian perjanjian kapan uang itu ya akan dikembalikan 100%. Kemudian yang ketiga, aspek legalitasnya itu seperti apa? Apakah ini dijamin? Kalau dijamin 100%, atau ada aset jaminannya. Ya, itu obligasi. Oke. Nah, dalam hal ini ya, siapa sih penerbit atau issuer dari obligasi? Nah, biasanya itu ada dua pihak ya kalau ngomongin tentang obligasi. Yang pertama adalah pemerintah ya, karena kita warga negara Indonesia, maka berarti kita ya itu tanda kutip ya ngutangin pemerintah. Terus uang kita nanti dipakai untuk apa? Nah, uang kita ya itu akan dipakai untuk pembangunan negara. Ya, istilahnya adalah uang kita itu masuk ke anggaran ya APBN negara. APBN negara, terus ada proyek bangun ini ya. Itu. Dan bagi pemerintah sendiri ya itu lebih menguntungkan. Ya. Karena
tanda kutip biaya, ya, biayanya untuk ngutang ke masyarakatnya sendiri itu lebih murah daripada kalau berutang ke luar negeri. Ya, makanya kalau misalnya ya ada yang dengar selentingan-selentingan di luar, pemerintah kok utangnya tambah banyak terus. Nah, ini harus dilihat bukan jumlah utangnya saja, tetapi ya yang pertama ya rasio antara utang dengan kemampuan produksi nasional. Nah, kalau dalam hal ini berarti rasio utangnya itu lebih banyak utang ke masyarakatnya sendiri, yaitu kita, atau lebih banyak utang ke negara-negara lain. Itu ya. Dalam hal ini sejak tahun 2010-an akhir ya, itu sebenarnya pemerintah Indonesia dari zaman Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi sekarang ini itu cenderung berusaha untuk istilahnya balance-nya ya, balance-nya itu lebih condong supaya pemerintah itu lebih baik ngutang ke masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Karena nanti resiko kebangkrutan sebuah negara itu akan lebih kecil. Ya. Nah, selain pemerintah ada juga perusahaan atau korporasi. Dan biasanya kepentingannya mereka untuk ngutang ke kita ya, itu adalah ya yang pertama mereka butuh pengembangan bisnis. Mungkin mau bikin produk baru atau mau bikin pabrik baru ya, atau mau bikin anak usaha baru, atau mau ekspansi ke luar negeri. Makanya mereka ngutang. Jadi ngutang itu nggak cuma ke bank. Seorang pengusaha itu bisa ngutang ke orang lain, tapi dalam bentuk legalitas hukumnya obligasi. Dan ya ini cenderung lebih murah daripada berutang ke bank. Ya. Nah, ini mungkin kelak kita akan bahas lebih lanjut ya, tapi karena kita ini adalah SR 017, maka kita itu berbicara tentang surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Nah, ini adalah perbandingan ya. Sekilas perbandingan antara obligasi dengan produk sejenis. Maksudnya produk sejenis itu adalah ya ini, ya produk yang secara hakikatnya ya itu adalah ada orang yang nabung dan ada orang yang ngutang. Ya. Yang pertama adalah deposito. Yuk kita bandingkan ya. Obligasi kalau dibandingkan deposito itu gimana? Nah, deposito itu kan maksudnya kan bank, ya kan? Berarti ini masuknya ke ranah perbankan. Itu tingkat return-nya seperti apa kalau misalnya kita investasi ke deposito atau masukin uang ke deposito? Yang pertama adalah kalau banknya benar, ya benar-benar legal, dia pasti akan mengikuti tingkat bunga penjaminan LPS. Ya, LPS itu lembaga penjamin simpanan. Setiap bulan, ya mereka pasti akan mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia. Artinya kamu nggak boleh, ya, hey Bang, kamu nggak boleh ngasih bunga deposito lebih dari ini. Kalau kamu ngasih lebih dari ini, saya tidak mau kasih jaminan bahwa kalau ada apa-apa sama kamu, ya para penabung itu tabungannya dijamin. Itu, ya, tingkat risikonya dijamin LPS, likuiditasnya, ya ini, deposito, ya, meskipun ini bentuknya kontrak, mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah deposito, ada yang belum pernah. Ya, ini saya jelaskan dulu. Bahwa deposito itu pada dasarnya juga sama kontrak, ya, entah disimpan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, atau mungkin 24 bulan. Itu kontrak. Loh, kalau kontrak itu berarti nggak bisa dicairkan dong. Nah, pada prinsipnya memang tidak bisa dicairkan. Tetapi dalam kondisi nyata, terkadang banyak sekali nego-nego. Terutama kalau depositonya di BPR. Bisa kok dicairkan, tapi pakai penalti. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu kerugian kalau misalnya kita punya uang dikasih ke deposito. Bisa dicairkan? Mungkin bisa, ya. Tapi pasti ada penaltinya. Misalnya, bunga yang selama ini didapat, ya, itu harus dikembalikan.
Itu yang paling umum. Nah, yang kedua adalah bahwa kadang-kadang malah pokoknya ya misalnya kita deposito 10 juta, kita mau mencairkan, wah berarti harus ada penalti misalnya 1% dari 10 juta. Salah-salah kita malah minus. Ya. Dan tingkat pajaknya itu paling besar sebenarnya. Ya, tingkat pajak itu maksudnya tingkat pajak untuk bunga. Jadi kita terima bunga deposito tapi sebenarnya itu sudah dipotong pajak 20%. Ini paling besar. Ya. Terus bagaimana dengan obligasi? Ya, seperti tadi obligasi itu akan ada dua ya penerbitnya. Ya, yaitu obligasi negara dan obligasi korporasi. Nah, obligasi negara itu tingkat returnnya biasanya lebih tinggi dari deposito bank umum. Ya, terkadang tetap ya, tapi terkadang tetap lebih rendah dari deposito bank BPR. Ya, tetapi ya pada akhirnya nanti tingkat returnnya kalau investasi ke obligasi negara ya itu lebih besar kalau sudah disesuaikan dengan pajaknya. Ya, jadi kalau kita terima pajaknya 10%, lebih murah daripada kalau kita deposito. Apalagi obligasi negara itu dijamin oleh undang-undang, ya, dan dapat dicairkan sesuai harga pasar. Ya, ini bisa jadi pro, bisa jadi kontra. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Ya, kalau obligasi korporasi tingkat returnnya lebih tinggi lagi dari obligasi negara. Tetapi ya karena kita urusannya sama perusahaan, maka pada dasarnya kita tuh tidak ada yang menjamin bahwa uang kita itu pasti akan kembali 100%. Tergantung perusahaannya sehat walafiat atau tidak. Ya. Terus kemudian likuiditasnya juga sama sih, dapat dicairkan tapi tidak seliquid obligasi negara. Liquid itu maksudnya itu tidak segampang ya, tidak segampang itu dijual. Ya. Terus ada lagi nih, ini sebenarnya pantas nih sepertinya jadi topik webinar kita berikutnya, yaitu peer-to-peer lending. Yaitu bahwa kita itu memberikan utang ke orang lain, tapi langsung ke orang lainnya itu, tetapi dengan perantaraan sebuah lembaga. Ya, sifatnya dia lebih tidak liquid. Ya, jadi artinya kalau tekan kontrak, aku mau ngutang 1 bulan, ya udah kita harus rela uang kita di tempatnya dia 1 bulan sebelum akhirnya dikembalikan. Itu pun tidak dijamin. Siapa tahu karena ada COVID ya, atau ada hambat. Ya, makanya ini sebenarnya saya penyusunannya itu sengaja seperti ini. Jadi mulai dari yang resikonya paling rendah ya sampai dengan resiko yang paling tinggi dalam artian utang mengutang. Ya, dan pajaknya untuk peer-to-peer lending itu lebih tinggi. Kalau Anda sudah punya NPWP, ya, Anda pajaknya 15%. Tapi kalau Anda tidak punya NPWP, ya, Anda invest di sini, Anda kena pajak penghasilannya 30%. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, saya menyarankan untuk yang baru mau belajar ya di jenis investasi yang sifatnya itu pinjam meminjam, utang mengutang, belajarnya di sini obligasi negara. Ya. Nah, obligasi negara itu saya condongnya lebih ke arah yang namanya SBN. SBN itu surat berharga negara. Surat berharga negara itu dibedakan menjadi 2. Ya, yang pertama adalah SUN, surat utang negara, atau kebanyakan orang bilang ini itu tipe utang ya, tipe obligasi yang konvensional, tidak syariah, istilahnya seperti itu.
Ya. Nah, kalau mau yang syariah, ya berarti cari yang SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Ya. Nah, kalau SUN itu contohnya adalah ORI, yaitu obligasi negara retail, dan SBR, Savings Bond Retail. Ya, ini namanya. Terus kemudian kalau yang syariah, yaitu ada yang namanya sukuk retail dan ada yang namanya sukuk tabungan. Nah, webinar kali ini itu akan membahas lebih lanjut pembeli surat utangnya, pembeli sukuknya, ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya ya. Mungkin kita akan fokus saja ke suku retail saja, ya. Jadi fokus investasi dari suku retail, ya, itu adalah kita akan membayar tanda kutip bunga, ya, atau kupon setiap bulan ke kita, ya. Sampai berapa lama? Kalau di sini SR, ya, itu sampai 3 tahun. Ya, ini ketetapan undang-undangnya seperti ini. Jadi sampai dengan 3 tahun ke depan, ya, sampai dengan 3 tahun ke depan, kita itu akan menerima bunga setiap bulan sampai akhirnya seluruh uang kita juga akan dikembalikan oleh pemerintah. Terus kuponnya gimana? Kuponnya itu fixed rate atau tetap. Ya, jadi mau Indonesia itu baik-baik saja atau Indonesia sedang gawat-gawat, ya, itu kita akan menerima sekian persen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut SR17 itu berapa persentasenya. Dan SR itu kalau misalnya kita terpaksanya ya, BU, tiba-tiba BU butuh uang, ya, misalnya lupa bahwa waduh aku ada kebutuhan nih, ya, di tahun ini atau di bulan ini, waduh aku terlanjur masukin ke SR, apakah bisa dijual sebelum jatuh tempo? Bisa, ya, walaupun tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Oke, seperti itu. Dan karena dia bisa dijual waktunya, maka potensi capital gain itu ada. Capital gain itu istilah gampangnya itu cuan. Ya, siapa tahu misalnya ya kita invest di sini 1 juta. Lalu kita tiba-tiba lagi butuh uang BU. Wah, aku mau jual. Sekarang harganya berapa? Oh, ternyata sekarang kalau dijual bulan Desember nanti, misalnya Desember nanti ya, misalnya lagi BU Desember nanti, wah, ternyata kalau saya jual sekarang, saya dapatnya itu bukan 1 juta, tapi dapatnya 1.050.000. Nah, lumayan kan, ada cuan tambahan 50.000. Selain setiap bulan sudah dapat uang kupon. Ya, seperti itu. Dan keempat-empatnya ini, SBN, ya apapun jenisnya, itu minimal pembeliannya adalah 1 juta rupiah. Dan maksimal pembeliannya adalah 2 miliar rupiah per orang. Ya, mungkin sebagian orang akan merasa bahwa 1 juta itu banyak, ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang sudah di tahun 2009 lalu, ya, masih merasakan pemerintahannya Pak SBY, ya, waktu itu effort untuk membuat masyarakat itu melek finansial itu nggak ada sebenarnya. Makanya orang kalau mau investasi di surat utang seperti ini, syaratnya adalah minimal dia harus punya uang 100 juta. Nah, tetapi sejak pemerintahan baru, ya Pak Jokowi, waktu tahun 2014, ya itu kemudian diusahakan supaya masyarakat itu bisa terekspos ya kepada investasi yang legal dan dijamin pemerintah, yaitu ini. Terus kemudian dipaksa turun. Akhirnya bisa turun sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi dengan 1 juta rupiah saja, setiap warga negara Indonesia itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan negara, tapi ya bukan dalam bentuk pajak, dalam bentuk investasi. Wah, itu kita harus apresiasi ya pemerintah ya.
Oke, terus keuntungan investasi di SBN itu apa aja? Ya, yang pertama ya, pembayaran kupon dan pengembalian pokoknya itu dijamin oleh negara. Ya, jadi selama negara tidak bangkrut, ya, ini pasti akan dibayar. Terus kemudian mungkin ini berlaku untuk ini ya, generasi-generasi tua ya biasanya ya, yang sudah umur 40-an ke atas, pengen cari aman, tapi kok depositonya Bank BUMN itu kok kecil-kecil ya. Wah, ya itu ya sudah, saya beli SBN saja. Ya, dijamin negara bisa dapat kupon atau bunga lebih tinggi daripada itu. Dan yang ketiga, pajak lebih dari deposito. Ini sudah kita bahas tadi ya. Dan yang keempat, bisa jadi passive income karena kupon atau bunga dibayarkan setiap bulan. Nah, ini cocok sekali nih buat para pensiunan sebenarnya, ya. Karena mungkin para pensiunan bulan ya udah dia punya uang pensiun berapa, masukkan aja ke SBN. Setiap bulan dia makan dari kupon bunganya. Terus tahun kedua atau tahun ketiga, sudah setahun tempo, uangnya kembali. Nanti kalau ada surat utang baru lagi, masukkan lagi. Ya. Terus buat yang muda-muda gimana, yang masih mahasiswa? Ya ini, bisa merasakan, ya belajar bahwa passive income itu nikmatnya seperti ini. Mungkin kalau 1 juta mungkin tidak terlalu terasa passive income-nya, tapi namanya practice makes perfect ya, dan experience itu segalanya. Dibiasakan untuk investasi di tempat yang benar, ya, tapi bisa wah berarti saya perlu belajar lebih bagus, belajar dapat kerja yang bagus, ya gajinya jangan lupa ditabung, jangan lupa diinvest terus supaya nanti bisa merasakan nikmatnya, ya dapat passive income UMR ketika sudah pensiun nanti. Itu bisa dimotivasi buat anak-anak muda, ya. Dan yang terakhir tentu saja ya, kebanggaan ikut berkontribusi dalam pembangunan negara. Ya, sekarang sudah bukan zamannya angkat senjata, angkat bambu runcing, udah nggak zaman. Zaman sekarang itu ya pembangunan negara secara smart. Ya, Anda punya ide, realisasikan. Anda punya bisnis, ya, terus kemudian bisnisnya bisa mempekerjakan banyak orang, itu termasuk perjuangan. Tapi kalau Anda masih hanya punya duit jajan gitu ya, dikumpulkan, apakah saya bisa bangun negara? Bisa, ya. Salah satunya dengan SBN ini. Jadi patriotisme bisa diwujudkan dengan investasi di SBN ini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya proyek-proyek yang didanai oleh SBN. Dan tapi ini saya khusus ya, ini khusus saya masukkan contoh-contohnya ya, itu hanya yang suku ya, karena kita di sini kan syariah ya. Yang pertama, Tol Solo Ngawi. Ya, ini saya nggak tahu ada berapa orang dari sini yang sudah pernah merasakannya ya. Jadi saya sudah merasakan mungkin hampir belasan ya, karena kan dia itu dibangun dari suku negara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Ya. Terus kemudian ya double track KA lintas selatan Jawa. Ya. Itu juga dibangun dari suku negara yang rilisnya tuh tahun 2013 sampai tahun 2019. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, ini dibangun pakai pajak rakyat ya? Enggak, ini enggak dibangun pakai pajak rakyat. Ini dibangun dari uang negara yang ngutang ke masyarakatnya sendiri. Nah, terus yang di luar Jawa seperti apa? Ini misalnya ini, Jembatan Musi 4 Palembang. Itu juga dibangun dari suku negara 2015. Kemudian ada jembatan
Biotiva ini di Papua, ya. Itu juga dibangun hasil dari suku negara 2015 sampai dengan tahun 2019. Masih ada lagi, ya. Kalau kita ngomongin kampus, ya, IAIN Manado, ya, itu juga sama. Kampus itu dibangun dari suku negara tahun 2000 ya, di seluruh Indonesia. Ya, itu sampai sekarang, ya, dari tahun 2017 sampai sekarang, itu masih dibangun dengan berbagai macam produk suku. Salah satunya nanti, ya, itu adalah SR17 ini. Ini salah satunya akan dipakai untuk bangun bendungan atau irigasi di luar Pulau Jawa. Oke, ya, menarik ya. Jadi bermanfaat buat negara, bermanfaat juga buat kita semua. Nah, tapi resikonya ada nggak sih? Tentu saja ada. Ya, saya tadi tidak mengatakan bebas resiko. Saya mengatakan resikonya rendah. Ya, kebanyakan orang tuh kadang-kadang tidak menyadari bahwa ada perbedaan antara bebas resiko dengan resiko rendah. Kalau bebas resiko itu artinya benar-benar nggak ada resiko. Tapi kalau resiko rendah masih ada resiko. Yang pertama, ya, yaitu adalah resiko gagal bayar. Ingat ya bahwa meskipun negara Indonesia itu sangat sukar untuk bangkrut, tapi kita tetap tidak bisa memprediksi masa depan yang jauh. Ya, jadi tetap ada resiko gagal bayar. Terus kemudian ada yang namanya resiko pasar. Nah, resiko pasar ini ada karena kita hari ini kebetulan pembahasannya itu SR17. SR17 itu salah satunya kan bisa dijual, ya kan? Kalau kita lagi BU bisa dijual di pasar sekunder. Masalahnya adalah ya kalau pada saat kita mau jual harganya di atas nilai yang kita investasikan. Kalau ternyata pas kita lagi BU, harganya itu di bawah piye? Terus gimana? Ya, itu namanya risiko pasar. Ya. Dan yang ketiga adalah risiko likuiditas. Ya, dalam artian kita harus benar-benar paham bahwa obligasi atau SBN itu sifatnya kontrak. Oke. Kontrak. Jadi sejati invest di sini, ya kita tidak akan menjualnya sampai dengan jatuh tempo. Seharusnya begitu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, saran yang paling klasik adalah kalau mau investasi ke obligasi, ke SBN, termasuk ke SR17 ini, yaitu pakailah uang dingin. Ya, bukan uang panas, bukan uang dapur. Jangan sampai dapurnya gagal ngebul gara-gara uangnya terlanjur dipinjemin ke pemerintah. Itu juga tidak bijaksana. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau begitu investasi SBN cocok untuk siapa? Ya, tadi sudah saya singgung. Yang pertama adalah bahwa sangat cocok untuk orang yang sudah terbiasa kalau punya duit itu nabung di deposito tapi ingin return yang lebih tinggi. Ini biasanya para pensiunan atau orang-orang tua yang sudah diambang pensiun tuh biasanya gini sindromnya tuh ini. Yang kedua adalah ingin mendapatkan passive income setiap bulan. Ya. Jadi orang itu tidak mikir kapan beli, kapan jual. Ya, nanti bisa cuan, nanti bisa bocuan. Ya, aku nggak mau mikir kayak gitu. Aku pengennya uangku aman, tapi aku dapat uang setiap bulan. Wah itu. Ya sudah, belajar saja di sini. Tua muda silahkan masuk ke sini. Ya. Kemudian dari segi resikonya konservatif atau lumayan rendah. Ya, apalagi secara undang-undang sudah dijamin oleh negara. Terus kemudian kalau misalnya seseorang tuh punya tujuan investasi, biasanya tujuan investasinya itu sifatnya jangka menengah. Misalnya untuk 2 sampai 3 tahun ke depan. Contohnya gimana? Misalnya ya,
wah anakku 3 tahun lagi mau masuk SD nih. Aku uangnya tak taruh mana ya biar berkembang lebih banyak, nggak kemakan biaya admin bank, nggak kena pajak yang tinggi. Oh, paling aman di SBN saja. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu skenario kayak gitu. Atau mungkin kalau di sini ada mahasiswa ya, mungkin di sini ada mahasiswa misalnya, wah 3 tahun lagi aku pengen nikah. Ya, judul sudah ada belum wis ra apa-apa. Sing penting disiapke sik duite. Nah, gimana cara menyiapkannya? Ya, bisa lewat sini SBN ini. Ya, daripada di bank kemakan biaya admin, lebih baik kalau memang tujuanku pengen nikah 3 tahun lagi dan aku meniatkan ini, ayo investasi ke SBN. Itu bisa juga ya. Jadi untuk yang sudah berkeluarga, ada rencana keuangan, yang masih muda, masih jomblo ya, pengen nikah, itu juga bisa punya tujuan keuangan dan itu bisa diselesaikan atau dicarikan solusinya dengan investasi di SBN. Nah, ini adalah contoh SBN yang dirilis sepanjang ya. Jadi keempat jenis SBN itu pasti akan ada waktu perilisannya di setiap tahunnya. Misalnya ya, ORI 21 itu terbitnya Januari dan dijual sampai Februari tahun 2022. Kemudian SR ya, SR 16 ini 25 Februari sampai dengan 17 Maret 2022. Kemudian yang kemarin-kemarin itu ada SBR 11. Ini 25 Mei sampai 16 Juni 2022. Dan yang jadi pokok bahasan utama kita adalah SR17 ya. SR17 itu masa penawarannya itu sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus kemarin. 19 Agustus sampai dengan 14 September 2022 mendatang. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk beli ini ya, itu masih dikasih waktu oleh ya, oleh Kementerian Keuangan ya, tapi jangan mepet-mepet ya, ngurusnya jangan mepet-mepet 14 September. Ya, nanti akan saya beritahu ya bagaimana caranya beli SBN dan waktu persiapannya gimana. Oke. Ya. Jadi karakteristik obligasi SR itu apa? Halo Pak Vinko. Cek. Pak Vinko. Oke, maaf, saya ini ya, saya terlempar keluar. Ya, Oke. saya akan share screen lagi. Mohon maaf ya, ini saya share screen lagi. Oke, apakah sudah jelas ini gambarnya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk kupon obligasi kita netnya itu adalah 5,31% per tahun. Ya, jadi kalau mau gampangnya mau ngitung-ngitung, ya silakan misalnya berapa juta dikali 5,31%, ya udah itu, ya pengembalian investasinya dalam 1 tahun. Kemudian sifat kuponnya itu adalah fix, ya. Sifat kuponnya adalah fix. Artinya 5,9% ini atau 5,31% secara netnya itu tidak akan berubah-ubah. Jadi kalau misalnya suku bunga Indonesia, ya suku bunga Bank Indonesia itu naik,
ya kita dapatnya ini aja tetap. Tapi kalau misalnya suku bunga ketetapan Bank Indonesia-nya turun, ya kita nggak akan ikut turun penghasilannya. Seperti itu. Kemudian pembayaran kuponnya setiap bulan. Jadi tadi kalau saya contohkan ya, misalnya 5,31% kali berapa juta, itu harus dibagi 12 supaya kita dapat estimasi setiap bulan kita dapatnya berapa. Dan ini tipe obligasinya syariah, ya. Jadi silakan ya, mungkin untuk beberapa peserta mungkin preferensinya adalah preferensi investasi syariah, ini bisa dicoba di sini, ya. Jatuh temponya, ya artinya dalam artian kalau kita mau invest di sini, uang kita kapan sih dikembalikan? Uang kita akan dikembalikan oleh negara, ya, pada tanggal 10 September 2025, 3 tahun lagi, ya. Dan kalau BU, ya silakan bisa dijual karena ini sifatnya dapat diperdagangkan. Dan SBN itu yang boleh beli hanya WNI, warga negara Indonesia. Minimal pemesanannya adalah 1 juta rupiah per kontrak. Ya, jadi kalau punya 5 juta, berarti artinya kita punya 5 kontrak. Kalau punya 10 juta, berarti kita punya 10 kontrak. Seperti itu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita coba ya, kita coba simulasi perhitungannya. Misalnya, kita mau investasi 10 juta di SBN ini dengan kupon 5,9% per tahun. Nah, kita perhitungannya seperti ini jadinya. Kupon per tahun berarti adalah 10 juta dikali 5,9%, yaitu 590.000. Kalau dibagi 12, maka sama saja kita akan menerima Rp49.167 per bulan. Tapi karena dipotong pajak 10%, maka kupon per bulan setelah potong pajak itu adalah Rp44.250. Kalau 1 juta gimana, Pak? Ya udah, berarti tinggal hilangkan nolnya bersihnya. Kalau 5 juta gimana, Pak? Ya sudah, tinggal dibagi 2. Kalau 100 juta gimana, Pak? Ya udah, ditambahi 0,1. Jadi kalau misalnya ada pensiunan ya punya uang 100 juta, daripada masukin ke deposito ya, mending masukkan ke SBN. Ya, dapatnya bulan. Ya, itu lumayan. Ya. Yang masih muda jangan berkecil hati, ya jadikan ini motivasi sambil berdoa bahwa negara kita ini dengan segala kelebihan itu akan tetap berakhir mati skema passive income yang lebih baik. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir, ya. Jadi untuk pembahasannya seperti itu terkait dengan obligasi ESR 17. Sekarang pertanyaan yang paling sering dilontarkan, ya, itu adalah sih tempat belinya SBN, ya. Nah, kalau kalian buka website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di sana banyak sekali. Hampir semua bank besar itu bisa jadi tempat untuk beli SBN. Cuma saya tidak terlalu menyarankan, ya, tidak terlalu menyarankan untuk beli di bank. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Tapi saya tidak terlalu menyarankan karena ada ya. Jadi saya pernah mengalami sih bahwa ada sebuah keanehan ya bahwa kok saya kena charge fee lagi ya gitu loh. Ya, ada yang namanya custodian fee. Jadi kita masih harus bayar biaya sekian persen dari jumlah uang yang kita mau investasikan untuk memastikan bahwa dokumentasi kepemilikan surat utang kita itu disimpankan dengan aman oleh si banknya.
Itu namanya custodian fee. Padahal ya kalau sudah tahu caranya beli SBN, tempatnya beli SBN, itu sebenarnya banyak tempat yang memudahkan kita atau bahkan membebaskan kita dari custodian fee tersebut. Nah, di sini mungkin yang akan diuntungkan ya itu biasanya adalah anak-anak muda karena mereka cenderung melek teknologi. Dan ngomongin teknologi berarti kita akan ngomongin tentang perusahaan fintech atau financial technology. Ya, di sini saya menyarankan 2 tempat ya, yaitu yang pertama silakan kalau mau dibibit ya, namanya adalah bibit ya. Terus ada juga yang namanya tanam duit. Ya, ini salah 2 dari beberapa ya tempat beli SBN yang tidak pakai custodian fee. Ya, seperti itu. Nah, kenapa ya kok saya menyarankan untuk buka akun di sini, kemudian beli surat utang negaranya itu di sini. Ya, itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah kalau misalnya kita itu orang sibuk, ya tidak bisa ngurus ke bank, ya apalagi bank kan bukanya hari kerja, ya bank konvensional kan bukanya hari kerja, dan jamnya juga jam kerja kan. Nah kalau mahasiswa bagaimana ketika kebetulan ternyata tabrakan terus sama waktu kuliah kalian? Terus kalau misalnya yang punya bisnis ya atau mungkin sudah bekerja, kalian kan di kantor, kan mungkin di lapangan mencari order, ya gimana caranya untuk meluangkan waktu ke bank? Kalau ada yang bisa meluangkan waktu, silakan, ya. Tapi kadang-kadang, waduh, ada nggak sih cara supaya langsung tek 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 saat jadi saya bisa langsung beli? Ya ini pendaftarannya bisa full online, ya. Kurang lebih butuh 2 hari kerja, ya. Jadi ini tolong dijadikan perhatian ya. Jadi kalau mau beli SR17 tolong jangan mepet-mepet 14 September. Ya, karena ya kenapa? Karena 1 harinya itu untuk verifikasi, ya verifikasi ke OJK, 1 harinya dipakai ya untuk verifikasi ke bank kustodian, artinya bank yang akan nyimpenin uang kita dan dokumen kita. Ya, Indonesia gitulah. Terus yang kedua adalah dengan membuka akun di Bibit atau tanam duit, ya, selain kita bisa investasi ke surat utang negara atau obligasi SBN ini, ya, kita bisa juga berinvestasi pada produk reksadana. Jadi Bibit dan tanam duit, ya, sejatinya itu adalah produk reksadana. Mereka adalah APER. APER itu singkatan dari agen penjual efek reksadana. Tetapi mereka, karena mereka sudah sangat besar, dan mereka sebagai agen penjual obligasi negara juga. Itu. Nah, atau mungkin kalau misalnya nggak mau reksadana, mungkin maunya invest di emas digital. Bisa. Ya, kalau ya. Nah, terus keunggulan yang ketiga adalah ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan cashback. Nah, kalau di poster ya, kalian lihat posternya tadi kan cashback ya, maksimal 65.000 per orang. Nah, ini di sini maksudnya. Ya, kalau syarat dan ketentuan berlakunya kalian penuhin, ya, itu kalian bisa mendapatkan kesempatan cashback 25.000 kalau daftarnya di Bibit, ya, dan 40.000 kalau daftarnya di tanam duit. Kalau dua-duanya gimana? Ya boleh, ya, seperti itu. Dan ketika kalian sudah mendapatkan akun di Bibit dan tanam duit, kalian bisa ngajak temannya
temannya kolaborasi dengan link aja, kolaborasi dengan Shopee, ya itu masih ada. Nah, ini saya sedikit contohkan ya, cara investasi surat berharga negara di Bibit, ya. Oke, ini Bibit telah dituju sebagai mitra distribusi penjualan SBN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi pastikan sebelum punya SBN, kamu harus punya rekening dana investor. Ya, rekening investor itu maksudnya akun di Bibit. Ya, ini silakan ya, nanti bisa klik link ini ya, kalau misalnya memanfaatkan cashback ya silakan klik link ini ya, nanti akan saya bagikan juga PDF-nya, mungkin nanti bersamaan dengan sertifikatnya mungkin ya. Ya, nanti akan saya bagikan PDF-nya, nanti bisa silakan diketik ya di browser masing-masing, ya di HP masing-masing ya. Terus kemudian ketika melakukan pendaftaran ya, mengisi data diri, kode referralnya ditulis Sevreksa. Ya, ini Sevreksa ya. Jadi dengan minimal pembelian pertama 100.000 reksadana apapun, ya nanti dapat cashback 25.000 dalam bentuk voucher reksadana majoris sukuk negara Indonesia. Ya, ini kalau mau memanfaatkan cashback-nya, ya seperti itu. Ingat, ini pembelian pertama ya. Pembelian pertama harus di reksadana supaya dapat cashback ini. Seperti itu. Nah, mungkin di sini kan tidak ada ini ya keharusan harus di reksadana mana ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang banyak ditanyakan itu adalah saya cuma pengen dapat cashback-nya aja, tapi saya nggak pengen invest di tempat yang berisiko. Saran terbaiknya beli reksadana apa ya? Nah, ini kalau saya itu pastikan kalau kalian benar-benar belum punya pengetahuan apapun sama sekali terkait dengan reksadana, ya, tapi ingin segera memanfaatkan cashback-nya, investasikan uangnya itu hanya di reksadana pasar uang saja, ya. Reksadana pasar uang itu pada dasarnya itu ya uang kalian tuh dimasukkan ke tabungan, deposito, dan juga surat utang negara. Itu aja sebenarnya. Itu aja. Ya, surat utang negara, surat utang pemerintah yang ya jatuh temponya itu tinggal setahun. Makanya reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang paling rendah risikonya dan kecil kemungkinannya untuk hasil investasinya minus. Jadi semengecewakannya investasi reksadana pasar uang itu adalah kinerjanya lebih rendah daripada kalau misalnya deposito di bank umum. Itu aja. Ya, nggak mungkin minus, hampir tidak mungkin minus. 99% tidak mungkin minus. Ya. Nah, kalau dari sini ya, ini saran saya. Ini saran saya tidak berubah sejak 5 tahun lalu ya. Semenjak saya mendalami reksadana, saya menemukan bahwa kalau di pasar uang sudahlah ini aja. Ya, salah satu dari dua ini, yaitu produk dari Sukor Invest. Ya, Sukor Invest Money Market Fund itu berarti konvensional. Ya, jadi kalau kita punya uang, ya masukkan ke sini, uangnya dibelikan aset-aset yang konvensional, atau Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi dua itu kayak saudara kembar. Yang satu konvensional, yang satu syariah. Tapi dimasukkan uangnya itu ke tempatnya bebas. Kita lihat ya, entah itu 1 hari ke belakang, 1 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, atau dari 1 Januari kemarin, atau dari setahun ke belakang, atau dari 3 tahun ke belakang, itu stabil. Ya, pasar uang itu memang pada dasarnya stabil kok. Terserah apapun produknya, cuma ya kalau mau beneran ingin memaksimalkan kinerja investasinya sambil ya menjadi cashback hunter, istilahnya cashback hunter. Udah ini aja.
ya. Walaupun saran uangnya cekak, ya, bisanya mungkin nabungnya 10.000 gitu ya. Milihnya ini aja, ya, yang syariah money market fund. Karena ini bisa investasi itu minimal Rp10.000 kalau yang syariah money market fund. Kalau money market fund itu harus 100.000, ya. Tapi untuk dapat cashback tetap 100.000 ya, harus 100.000 pertama kali. Selanjutnya kalau mau 10.000 terus berarti masuknya ke sini. Ya, itu saran saya, dan saran ini saya benar-benar yakin karena udah 3 tahun nggak pernah berubah, 3 sampai 5 tahun terakhir itu nggak pernah berubah. Ini terus yang paling bagus, ya. Oke, jadi intinya adalah yang penting ya bisa dapat cashback dengan investasi di reksadana yang paling aman tapi paling menguntungkan. Sudah dapat akunnya ya, terus kemudian sudah dapat cashback-nya ya, terus kemudian saya mau beli surat berharga negara nih, gimana caranya? Nah, nanti misalnya ya sudah dapat, nanti tampilannya seperti ini, kemudian di scroll ke bawah nanti akan dapat ya, akan menemukan yang pembelian di halaman SBN ya. Jadi sebelum membeli diperhatikan lagi, benar nggak informasi yang saya berikan kalau terkait dengan SA17? Benar nggak 5,9%? Benar nggak 10 September 2025 dan seterusnya? Ya, kalau kalian sudah merasa itu, saya mau investasi di sini. Nah, tinggal tekan tombol beli. Ya, setelah itu konfirmasi pembeliannya, ya seperti itu. Nah ini lihat ya, jadi kalau belinya di bank-bank ya, bank konvensional itu biasanya pasti kena fee, biasanya pasti kena fee. Tapi kalau beli di fintech semacam ini nggak ada yang namanya biaya pembelian, nggak ada, ya tuh. Dan kemudian selesaikan pembayaran, ya bisa lewat bank, bisa lewat GoPay, ya punyanya mana, ya silahkan diselesaikan pembayaran. Nah itu yang bibit, ya. Untuk yang tanam duit gimana? Seperti ini, ya. Nanti juga sama ya, saya kasih PDF-nya, ya. Terus kemudian kalian ketik ini, ya, dengan kode referralnya ini, ya. Finco, O-nya huruf ya, huruf besar, kemudian 00 ini angka, F, I, H, V besar semua. Ya. Nah, tapi bedanya kalau tadi ya itu dapatnya cashback-nya reksadana majoris suku negara Indonesia di bibit, kalau ditanam duit ya itu cashback-nya adalah reksadana pasar uang juga, yaitu dana reksa seruni pasar uang juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai kode referral saya, ya nanti kalian ya invest pertamanya 100.000 di produk reksadana ini, ya dana reksa seruni pasar uang 2, nanti Anda dapat 40.000 di tanggal 7 bulan berikutnya, ya dalam bentuk reksadana ini, seperti itu. Nah, dana reksa seruni pasar uang itu apakah bagus juga, Pak? Nah, kalau saya bilang biasa aja ya, tidak semenarik Sukor Invest. Tapi sekali lagi bahwa kita di sini kepentingannya kan adalah memanfaatkan cashback. Dan ingin juga menawarkan ke teman-teman yang lainnya juga secara legal, ya bisa lewat sini juga, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini grafik dari 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah 10 tahun, lebih tua dari Sukor Invest tadi. Nah, kinerjanya semakin turun. Tapi normal ya, normal. Ya, kinerja seperti itu normal, ya, karena reksadana pasar uang itu kinerjanya bagus enggaknya itu sangat ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu sendiri menetapkan suku bunganya rendah apa tinggi. Nah, kita kan Indonesia kan lagi prestasi ya, makanya inflasinya rendah, bahkan deflasi ya. Tapi
Jeleknya adalah kita karena harus ngikut Bank Indonesia. Tapi kalau Indonesia lagi rada-rada krisis, inflasinya tinggi, ya, terus kemudian suku bunga terpaksa dinaikkan biasa. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Jadi mungkin kita akan bisa buka sesi question and answer ya, Mbak Lia. Oke, baik. Terima kasih Pak Vinko untuk materinya. Wah, ini luar biasa sekali ya materi hari ini. Saya juga jadi belajar ini apa tentang investasi di SR ya. Dan banyak lagi ternyata surat-surat hutang negara yang bisa digunakan untuk kita berinvestasi atau belajar berinvestasi. Dan yang pasti itu kita bisa dapat label pahlawan gitu ya, karena kita membantu negara. Oke, semoga materi yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, sebelum sesi tanya-jawab ini, teman-teman boleh ngumpulin dulu nih, kira-kira apa tadi materi-materi yang yang sudah disampaikan oleh Pak Vinko. Kira-kira apa yang misalnya masih jadi ganjelan, aku kurang paham nih soal ini. Nanti boleh ditanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya mau sedikit melakukan promosi, mohon izin untuk promosi ya, Pak Vinko. Jadi, acara ini terselenggara oleh LCC, LP3I Core Center, Cendekia Ngalian Semarang, dan juga Cendekia Financial Center. Nah, kita mau berkenalan sedikit nih dengan dua lembaga ini. Kira-kira apa ya? Saya izin untuk share screen sedikit, ya. Oke, perkenalkan kami dari LCC atau LP3I Core Center Cendekia Semarang. Kami berlokasi atau bertempat di Ruko Grand Ngalian Square nomor 63, Jalan Prof. Hamka nomor 17 Ngalian Semarang. Kami adalah lembaga kursus yang bergerak di bidang pendidikan atau kursus bahasa asing, baik Inggris, Mandarin, dan Jepang. Juga ada kursus yang lainnya seperti komputer dan kursus matematika. Nah, di samping itu kami juga mempunyai program bimbingan belajar atau bimbel yang melayani siswa baik dari usia anak-anak dini, yaitu Calistung, SD, SMP maupun SMA. Bahkan kami juga melayani bimbingan belajar untuk anak-anak yang bersiap untuk mengikuti ujian komputer atau SBMPTN ya, UMPTN yang akan masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, selain itu kami juga ada kursus tadi yang sudah saya katakan di depan, kursus bahasa asing yaitu Inggris yang melayani anak-anak sampai dengan usia dewasa, baik itu SD, SMP, SMA, umum ataupun instansi ataupun juga para orang-orang dewasa baik yang mempersiapkan diri untuk menambah skill bahasa Inggrisnya maupun juga untuk keperluan misalnya hendak bepergian ke luar Indonesia. Selain itu, kami juga ada beberapa program lain, yaitu kursus komputer, ada
meliputi Microsoft Basic, kemudian ada lagi graphic design, kemudian juga analisis data. Nah, selanjutnya LCC juga ada program terkait dengan TOEFL ya, bagi teman-teman yang mungkin mau menambah skill TOEFL-nya atau bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi atau mungkin akan mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalnya mau ambil S2 ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin berminat ambil S2, biasanya ini pasti ditanyakan syarat TOEFL-nya. Nah, teman-teman boleh nih, misalnya ke kita nih, datang ke kantor kami di Ruko Grand Ngalian Square untuk bertanya-tanya lebih dulu. Mungkin bisa begitu ya, supaya tahu programnya apa sih, kursusnya bagaimana sih, gitu. Kemudian ada juga kami punya beberapa kursus bahasa asing lainnya, ada Jepang, ada Mandarin. Nah, bagi teman-teman yang punya ketertarikan untuk bahasa asing, nah, selain bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggrisnya udah jago, ingin nambah keterampilan bahasa yang lain, Jepang, Mandarin, bisa ikut mendaftar di tempat kami. Nah, itu adalah LCC, salah satu penyelenggara dari webinar ini, dan kemudian ada satu lagi lembaga yaitu Cendekia Financial Center. Untuk kantornya juga sama, jadi kami masih ada dalam satu atap ya, atap Cendekia. Jadi kami masih dalam satu tempat wilayah lokasi kantor. Jadi teman-teman yang mau berkunjung boleh datang ke Ruko Grand Ngalian Square Semarang. Nah, untuk Cendekia Financial Center ini digawangi langsung oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Vinko Satrio Pekerti, SE MBA CFP. Nah, beliau memang konsultan perencanaan keuangan. Beliau berkonsentrasi di perencanaan keuangan secara personal ya, untuk personal atau perorangan, dan juga untuk manajemen keuangan. Nah, di layar teman-teman semua ada nomor kontak dari Bapak Vinko yang mungkin mau dicatat jika nanti di hari depan membutuhkan saran atau ingin langsung berkonsultasi dengan beliau. Boleh dicatat. Kalau memang sekarang ini tidak sempat mencatat, nanti bisa bertanya kepada saya melalui nomor yang kemarin menghubungi teman-teman semua ya. Nah, Cendekia Financial Center ini memiliki beberapa program ya. Ada konsultasi perencanaan keuangan, bisa dilakukan secara perorangan, personal melalui janji by appointment. Jadi teman-teman yang berencana untuk melakukan konsultasi keuangan boleh melakukan perjanjian dulu, janji waktu dengan Bapak Vinko, atau boleh melalui saya sebagai adminnya, atau juga datang ke kantor kami untuk melakukan janji temu, begitu. Kemudian selain itu, selain konsultasi keuangan, CFC ini memiliki beberapa program lainnya, yaitu ada webinar dan seminar keuangan secara berkala seperti yang hari ini kita lakukan. Kedepannya nanti juga pasti akan ada banyak, termasuk mini event seperti ini jika ada launching dari produk-produk keuangan pemerintah. Nah, kemudian ada in-house training atau workshop bagi instansi atau kelompok mahasiswa atau komunitas. Jadi kami melayani kegiatan in-house training atau workshop yang mungkin dari kelompok-kelompok tertentu seperti mahasiswa, mungkin teman-teman yang mahasiswa atau komunitas tertentu yang menginginkan pelatihan khusus untuk manajemen keuangan atau mungkin manajemen investasi keuangan, bisa melakukan kontak dengan kami dan kami bisa lakukan penjadwalan begitu. Kemudian selain itu ada juga ke depannya kami akan membuka program kursus keuangan. Saat ini sedang kami olah lagi baik itu kurikulum maupun jadwal kursus keuangannya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kursus keuangan ini boleh bertanya-tanya, boleh menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih program kursus keuangannya. Oke, baik, seperti itu perkenalan dari kami dan sedikit promosi buat teman-teman, sehingga jadi teman-teman nanti ke depannya kalau butuh konsultasi keuangan nih bisa kontak dengan Pak Vinko atau dengan kantor kami sehingga kami bisa melakukan penjadwalan.
Dan buat teman-teman nih yang mau melakukan bimbingan belajar, nah bisa kembali mendatangi kantor kami, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, sekarang ini kita mau masuk sesi tanya jawab. Ya, untuk teman-teman semua yang sudah, wah ini mungkin ada yang nggak sabar kepingin apa mengajukan pertanyaan mungkin ya. Oke, baik. Kita akan buka sesi tanya jawabnya. Silahkan bagi yang mau mengajukan pertanyaan boleh membuka mikrofonnya. Ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, ini Kak Aurelia Ardameka akan mengajukan pertanyaan, tapi mohon izin untuk bisa mengajukan via chat ya, karena beliau berhalangan dengan terkendala dengan speaker. Oke, tidak apa-apa. Silahkan Kak, boleh ditulis pertanyaannya. Mungkin ada yang lain ini yang mau mengajukan pertanyaan dulu sambil menunggu Kak Aurelia menuliskan pertanyaannya. Oh ini Pak Vinko kayaknya terkendala sinyal ya ini ya. Baik, sambil menunggu tidak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan mengajukan dahulu. Baik, Kak Aurelia, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita masih menunggu Pak Vinko ya. Sepertinya beliau keluar Zoom karena ada kendala sinyal. Kita tunggu sebentar ya. Oke, selamat datang kembali Pak Vinko. Oke, mohon maaf. Tadi ada sedikit masalah ya di Wi-Fi-nya ini. Baik, apakah ini sudah masuk sesi pertanyaan? Iya, sudah Pak. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Aurelia. Kebetulan dia menanyakan di kolom chat karena ada kendala dengan instrumen mikrofonnya, gitu ya. Untuk ya, pertanyaannya dari Kak Aurelia, untuk investasi SBN melalui bibit, apakah harus setiap bulan atau sekali saja tidak apa-apa ya Kak? Terima kasih. Oke, jadi untuk SBN ini sifatnya adalah sekali beli kontrak gitu. Jadi
Maksudnya tadi itu 19 Agustus sampai 14 September itu kita anggap aja kayak waktu berpikir ya, waktu berpikir. Jadi oke, saya punya waktu hampir 1 bulan. Enaknya saya invest di sini apa tidak? Kalau invest, saya masukkan ke SBN ini, dalam artian SR17 ini, itu berapa? Ya, jadi misalnya oke, saya mau 2 juta. Itu misalnya 2 juta, ya udah. 2 juta itu maksudnya adalah sekali. Ya, per akun itu sekali. Ya, karena nanti setelah tanggal 14 September itu kita udah nggak bisa beli lagi. Dalam artian kita harus nunggu adanya surat utang lain ya yang akan dirilis berikutnya. Mungkin tahun 2023 baru rilis lagi. Dan kalau misalnya mau beli berarti ya kita harus nunggu dulu sampai tahun 2023. Seperti itu. Ya, jadi bukan tiap bulan ya. Kalau reksadana beda lagi. Kalau reksadana itu memang disarankan ya. Reksadana termasuk saham juga ya, disarankan untuk meminimalisir resiko itu investasinya rutin tiap bulan. Kecil-kecil rutin tiap bulan, bukan seabrek langsung brek gitu. Ya, jadi masing-masing aset ya itu punya strategi dan cara untuk investasinya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Aurelia ya. Ini masih di mute, masih mute nih Mbak Lia. Oke, ya. Terima kasih Kak Aurelia, terima kasih Pak Vinko untuk jawabannya. Baik, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Masih dibuka kolom pertanyaannya, silahkan. Mungkin Ini kalau mungkin bisa, ada, ya, mungkin bisa ini ya, mungkin bisa open video juga ya. oh iya iya boleh kita boleh. bisa berinteraksi. Ya, boleh dibuka cam-nya teman-teman. Kalau misalnya kita mau interaksi bisa biar lebih enak ya, maksudnya nggak terlalu tegang banget. Pak Vinko, misalnya ada pertanyaan selain di luar, misalnya teman-teman sekalian nih, misalnya pengen mau konsultasi sedikit gitu boleh nggak? Maksudnya di luar SR17 sedikit gitu boleh nggak? Boleh ya. Meskipun ini topiknya SR17, tapi kan untuk bisa beli SR17 kan kita masih harus mempertimbangkan banyak hal ya. Persiapan finansial atau bagaimana itu silakan ditanyakan ya. Karena itu mau nggak mau itu pasti saling berkaitan. Oke, teman-teman silahkan. Kalau misalnya mau ada yang tanya, tidak harus terkait dengan SR17 ya, karena ini kita mumpung ketemu Pak Vinko, beliau memang praktisi di bidang investasi, jadi jangan khawatir untuk apa namanya, kalau beliau sampai nggak bisa jawab pertanyaan pasti bisa, karena beliau sudah berinvestasi ya, seperti tadi udah diceritakan, udah selama mungkin lebih dari 10 tahun, jadi sudah tahu seluk-beluknya gitu ya. Mari silahkan, ada yang mau bertanya mungkin? Kalau belum, saya mau tanya dulu deh Pak Vinko. Kalau misalnya kita lagi investasi reksadana, kemudian setelah berapa tahun kita berjalan di reksadana pasar uang, ini ya pengalaman pribadi aja ya Pak, pasar uang, terus habis itu saya mau berpindah ke pasar misalnya saham atau obligasi ya. Kalau misalnya saya mau pindah ke pasar saham, itu kira-kira ada referensi atau rekomendasi misalnya pasar saham apa yang menurut Bapak kira-kira itu aman atau ya walaupun ada risiko tetap minimum risiko gitu mungkin Pak. Boleh di-share pengalaman Bapak mungkin? Oke, ya mungkin untuk yang perlu dipertimbangkan berarti kan ini maksudnya berarti misalnya awalnya maksudnya di reksadana ya kan, terus kemudian wah saya ingin nyoba obligasi, saya ingin nyoba saham. Ini semua jawabannya tergantung sih ya. Jadi yang pertama adalah
dulu waktu pertama kali investasi reksadana itu tujuannya apa? Ya, apakah mungkin dari sekedar belajar nabung reksadana, belajar milih reksadana yang bagus, atau mungkin ya misalnya punya tujuan keuangan ya, persiapan dana pendidikan anak, persiapan nikah, atau bahkan mungkin merencanakan pensiun sampai mungkin saya pensiunnya 40 tahun lagi, tapi saya pengen merencanakan dari sekarang. Ya, silakan. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya terbesit ya, wah saya pengen coba obligasi juga. Wah, saya pengen coba masuk saham ya. Saya mau beli perusahaan, saya mau beli Bank BRI, saya mau beli Sido Muncul, saya mau beli perusahaan Cimori, ya. Saya mau beli perusahaan Indofood. Nah, itu sebaiknya kalau memang dimungkinkan itu tidak dijual, ya reksadananya tidak dijual, kecuali kalau misalnya reksadananya itu reksadana pasar uang, ya karena ada juga investor-investor lain, ya sampai dari yang amatir sampai dengan yang sudah jago banget, itu mereka tuh menjadikan reksadana pasar uang itu sebagai strategi beli saham sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi yang tadi saya bilang adalah reksadana pasar uang itu 99% kemungkinan semua produknya itu tidak mungkin minus. Ya, dan reksadana itu satu, tidak membayar pajak. Jadi kalau kita tuh mau nggak bayar pajak tapi tambah kaya, belinya reksadana. Ya, secara undang-undang sudah diatur. Kita kalau jual reksadana, kita cuan, kita nggak bayar apapun, nggak bayar pajak ke negara. Tuh. Nah, reksadana pasar uang juga pencairannya cepat, 1-2 hari. Nah, terus tiba-tiba, wah, saham X harganya turun. Ini saatnya beli. Tapi aku nggak punya uang di bank. Gimana nih? Ya udah, cairkan saja yang ada di reksadana pasar uangnya. Relatif lebih cepat untuk dicairkan dan kemudian beli saham yang mungkin memang sudah jadi incaran. Seperti itu. Cuma memang proses pemilihan saham itu jauh lebih rumit ketimbang reksadana. Ya. Dan proses pemilihan reksadana lebih agak susah ketimbang milih obligasi. Makanya kalau punya uang 1 jutaan lebih, kalau mau latihan investasi, mulainya di obligasi negara. Habis itu kalau punya uang lagi, mulai di reksadana. Reksadana sudah mantap, sudah katam, baru ke saham. Idealnya seperti itu kalau mau belajar investasi aset finansial. Tapi tidak dilarang untuk langsung tiga-tiganya masuk pure gitu. Terserah ya. Saya punya rekomendasi, saya punya pengalaman, tetapi yang menentukan mau ngapain itu tetap kalian semua. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Vinko. Wah, ini jadi nambah ilmu lagi nih. Jadi selain tadi yang tentang SBN, SR, dan surat berharga lainnya, ada investasi-investasi lainnya ya, baik itu saham maupun reksadana. Nah, ternyata yang memang paling mudah dan paling aman itu bisa di SR, walaupun memang tetap ada resikonya gitu ya Pak Vinko ya. Nah, sekalipun tetap ada risikonya, jangan takut untuk berinvestasi. Dengan bonus tadi, wah kalau kita beli surat berharga negara, kita bisa jadi pahlawan. Nah, pahlawan negara kekinian gitu ya Pak Vinko ya. Bantunya nggak pakai bambu runcing lagi, tapi via surat obligasi ya, surat apa berharga negara. Keren. Iya, ya, seperti itu. Ya, ada Oke. pertanyaan lagi mungkin dari yang lain, mungkin dari Mas Gian atau Mbak Nanda, Mas Jabar, Mas Florian, dan Ibu Mukti Hastuti. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu beberapa menit lagi, silahkan. Kalau mau mengajukan pertanyaan bisa diajukan langsung.
Kalau ada yang terkendala, mungkin speaker atau komputernya terkendala, boleh ditulis di kolom chat ya, seperti Mbak Aurelia tadi, supaya memudahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Mbak Lia. Oh iya, silakan Bu. Ya, saya ini dari Pak Tutik ya. Oh iya. Saya mau tanya, ini kan saya dulu kan ikut bibit itu. Dulu pernah dimasukkan sama siapa? Saya pernah itu tuh ikut, terus berhenti sih, lama berhenti lagi nih. Karena enggak itu, apakah uang saya hilang apa enggak ya? Itu masih saya lihat di bibit itu masih segitu aja, terus tuh kalau di bibit itu enggak hilang ya duitnya ya, uangnya enggak hilang ya. Oke, Mbak Ibu Tuti ya. Untuk bibit ya, jadi bibit itu kan secara prinsip itu adalah agen ya, agen penjual. Tapi sebenarnya uang kita itu bukan di bibit. Uang itu justru masih ada di rekening bank kita masing-masing. Jadi sebenarnya ketika kita mendaftar akun, entah itu bibit atau non duit, itu sebenarnya kita tuh dibikinkan akun satu lagi, rekening dana investor, RDI. Nah, RDI ini sebenarnya atas nama kita sendiri juga. Jadi ibarat kata itu sebenarnya kalau kita tuh investasi SBN, investasi reksadana lewat bibit, itu tuh mungkin lucunya adalah kita tuh kayak transfer uang dari rekening kita ke rekening kita sendiri. Cuma rekening ini khusus untuk investasi. Ini diawasi oleh bank kustodian yang bertanggung jawab terhadap OJK. OJK bertanggung jawab terhadap Kementerian Keuangan. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Jadi kalau yang ada di bibit itu entah misalnya statusnya mungkin sudah plus ya, positif, atau mungkin masih floating minus, negatif, merah gitu, tapi sebenarnya uangnya nggak hilang. Kita tuh bisa menjualnya. Ya, kalau SBN kayak S117 berarti misalnya sewaktu-waktu butuh BU gitu ya, butuh uang, bisa dijual di pasar sekunder, nanti kembalikan ke rekening bank kita waktu pertama kali kita bayar. Kalau reksadana juga sama. Ya, karena ketika kita bikin akun di bibit itu kan pasti akan diminta rekening bank asal. Nah, dari situ. Jadi kalau kita mau jual reksadana, mau jual surat berharga negara, uangnya kemana? Ya udah nanti uangnya balik ke rekeningnya yang sudah diisi waktu isi data diri itu. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena prosesnya prosesnya reksadana itu sudah ada perundang-undangannya, sudah dijamin. Ya, dan uangnya itu sebenarnya nggak kemana-mana, uangnya itu sebenarnya masuknya ke rekening kita masing-masing, cuma rekeningnya rekening khusus gitu. Berarti itu masih bisa ditambah lagi ya, Mas Rio ya? Masih bisa. Yeah, masih bisa. Itu misalnya sekarang mau nambah lagi, minta per bulan, kan ada yang per bulan itu ya, nabung. Nah itu kalau misal ditambah terus, yuk nanti kita misalnya bisa mengambil cuan nggak misalnya itu, maksudnya? Iya. Kalau untuk cuan sekali lagi tergantung ini ya, tergantung produk reksadananya. Jadi mungkin perlu nih ya, mungkin perlu diadakan webinar lagi ya, tapi mungkin fokusnya ke mengenal reksadana ya untuk para pemula ya. Karena tadi saya kan bilangnya gini, kalau mau beneran aman, masuknya tuh ke reksadana pasar uang saja. Ya, karena uangnya itu sebenarnya cuma dibeliin ke tabungan deposito juga dan dibeliin ke surat utang juga. Jadi makanya pasar uang itu 99% produknya itu nggak mungkin minus. Ya, tapi kalau sudah masuk ke reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa pasti akan naik terus, karena pasti akan saatnya naik turun. Lah disitulah sebenarnya mulai yang namanya tingkat kesulitan memilih reksadana yang bagus. Lah biasanya ini bakal jadi lahan pertempuran
lahan pertempuran banyak influencer, banyak YouTuber, ya, yang entah mungkin dia diamplopin siapa, kemudian disuruh promosikan produk apa. Makanya saya kadang-kadang bilang, jangan terlalu percaya sama omongan-omongan influencer atau omongan YouTuber yang dia merekomendasikan sesuatu hanya berdasarkan grafiknya saja. Jangan. Ya, kalau saya, ya biasanya kalau orang tanya saya akan menyajikan cara yang ilmiah, ya, karena saya kan dosen, ya kan. Saya dosen tahu bahwa yang namanya perdebatan reksadana itu sebaiknya milih yang seperti apa, itu kan sudah berlangsung lebih dari setengah abad, lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan jawabannya sudah ada. Cuma cara mencari jawabannya itu, ini saya merasa seperti kayak disembunyikan gitu loh. Padahal ada cara ilmiahnya. Orang bisa nyari, gitu loh. Cuma nggak pernah dikasih tahu cara nyarinya gimana dan di mana. Nah, mungkin untuk mahasiswa, ya, ini sebenarnya topik skripsi sebenarnya. Ya, jangan takut, ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang bahkan sudah kadaluarsa. Cuma orang-orang Indonesia tuh tidak pernah dikasih tahu caranya gitu loh. Nah, tugas kalian kalau misalnya kalian mahasiswa, tugas kalian adalah bikin skripsi ini sebagai lulus, kemudian menyebarluaskannya ke banyak orang. Ya, bilang bahwa ini skripsi saya benar berguna loh. Buat apa? Buat investasi di reksadana yang benar, reksadana yang paling menguntungkan itu apa? Seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Mungkin boleh ya, mungkin dijadwalkan mungkin ya, kita mungkin godok lagi mungkin webinar atau workshop gitu ya, khusus terkait dengan reksadana. Ya, supaya mahasiswa, anak muda, atau mungkin ibu-ibu gitu ya, itu bisa saling ngajak-ngajak, yuk kita belajar investasi yang benar, legal, dan cerdas ya, supaya tidak gampang tanda kutip dikadalin oleh YouTuber atau influencer yang mungkin punya sponsorship apalah gitu ya, kayak gitu. Ya, mungkin gitu dari saya. Oke, terima kasih Pak Vinko. Gimana ini Mbak Tuti tadi sudah lega dengan jawabannya dari Pak Vinko ini? Oh iya, kalau itu untuk buka akun bibit ya buat anak saya itu misalnya, lah nanti terus itu nanti ada ya petunjuk apa yang kayak tadi kayak ada referral siapa-siapa itu nanti Iya, akan dikirim nanti. ya nanti dikirim. Email. Ya, nanti dikirim. Itu ya. Bisa lewat PDF-nya nanti, file nanti, Oh, atau mungkin lewat WA nanti, langsung dikirim link-nya aja gitu. Nanti untuk kalau misalnya kesulitan ya untuk mendaftarannya, langsung WA aja ya. Kita bantu kok, kita bantu. Karena kan ini kan hubungan yang saling menguntungkan ya. Anda dapat ilmu, Anda dapat cashback, kita juga dapat cashback juga, dan kita juga ya dapat pahala lah ya, men-sharing sesuatu yang benar, sharing sesuatu yang legal dan ilmiah ya. Caranya juga ilmiah juga. Seperti itu. ya terima kasih Pak Bingko. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Tuti tadi untuk pertanyaannya, dan mungkin nanti kalau kurang puas boleh langsung kontak dengan Pak Vinko-nya langsung. Juga buat teman-teman lain yang kira-kira masih ada ganjalan atau mungkin saat ini masih, wah kalau saya mau cerita di sini mungkin kurang enak, nggak apa-apa, bisa langsung kontak dengan Pak Vinko-nya langsung. Jauh lebih enak karena pasti akan mendapatkan jawaban yang lebih gamblang dan yang pasti itu tadi ya ilmiah, jadi nggak bukan sekedar katanya atau katanya. Oke, kita sudah hampir jam 12. Nah, sebelum kita tutup sesi ini mungkin masih ada yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau mungkin tidak ada, kita mau berfoto dulu sebentar ya sebelum kita mau closing acara ini. Mohon teman-teman atau peserta webinar hari ini boleh dibuka cam-nya semua, kita mau berfoto sebentar. Ya, silakan dibuka open video supaya kita bisa berfoto bersama ya. Oke. Mas Gian, Ini kurang Mas Gian Mas sama Jabar, tadi Mbak Tuti ya. Mbak Tuti, Sama oh ini ada Mas Jabar. bagaimana? Atau sudah siap semuanya? Mas Gian?
Bisa on cam? Oke, mungkin lagi berhalangan mungkin ya. Oke, kita akan foto dulu di hitungan ketiga ya. Oh, oke. Oke. Ya, kita akan foto di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk fotonya. Nah, nanti kita kirimkan fotonya juga ya, kita share juga ke teman-teman semua fotonya supaya bisa untuk kenang-kenangan. Ya. Baik, mungkin ya kita sudah selesai. Mungkin silakan moderator untuk mengakhiri. Ya, hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali untuk kehadiran teman-teman semua yang sudah menjadi peserta webinar pada siang hari ini, sudah meluangkan waktu ya di siang hari ini, hari Minggu-Minggu, tetap mau belajar dan mau mencari menambah ilmu lagi untuk bisa lebih baik di masa depan, utamanya berkaitan dengan investasi di bidang ekonomi. Oke, terima kasih juga kepada Pak Vinko yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengisi materi di hari ini. Nanti kedepannya lagi kita minta lagi untuk mengisi webinar ya Bapak, terutama Pasti, terkait ya, dengan ekonomi atau keuangan, dan yang pasti bekerja sama dengan CFC lagi. Oke, untuk teman-teman semua ada sedikit pengumuman. Jadi untuk sertifikatnya nanti akan kami kirimkan maksimal tanggal 10 September bersamaan dengan materi webinar hari ini atau PDF-nya dan juga fotonya. Hanya saja kami usahakan secepat mungkin, tapi maksimal 1 minggu dari hari ini, gitu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah terkontak dengan WA kami atau kemarin sudah mendaftar di link formulir, itu akan kami catat sebagai peserta atau pasti akan mendapat info lagi jika kami akan mengadakan webinar terkait keuangan atau webinar lainnya dari LCC Cendekia maupun Cendekia Financial Center. Nah, terima kasih sekali lagi untuk narasumber Pak Vinko dan teman-teman semua peserta hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dahulu. Oke, sebelum kita close atau tutup ruang Zoom ini, mari kita tutup kegiatan webinar hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya. Terima kasih untuk semuanya hari ini Pak Vinko dan teman-teman semua. Ada Mas Gian, Mas Vio Florian, Mbak Nanda, kemudian ada Mas Jabar, Mbak Tuti, dan Mbak Aurelia. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Selamat siang. Ya, selamat siang semua. Ya, selamat siang. Salam investasi ya. Salam investasi.